Jadi di jalanan itu pernah terjadi sebuah kecelakaan. Pada suatu pagi ada seorang bapak-bapak yang mau belanja ke pasar. Di situ beliau ini melihat ada satu sepeda motor tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi ringsek. Kemudian bapak itu mencari di mana pemilik motor itu karena dia menduga pada waktu itu ini korban kecelakaan. Nah, ketika mencari di sekeliling motor yang roboh itu, dia tidak menemukannya. Kemudian beliau ini mencari bantuan ke arah pasar karena dia mengenal beberapa tukang ojek yang sengaja sampai pagi berada di pasar itu. Nah, setelah itu beberapa orang kembali dan mereka ini tahu kalau di sana itu masih tergeletak sepeda motor yang sepertinya habis kecelakaan karena ada bekas seperti terseret atau goresan di aspal itu. Mereka sibuk mencari dan tidak menemukannya. Nah, sekitar 15 menit kemudian terdengar teriakan dari suara seorang laki-laki. Nah, ternyata laki-laki itu berada hampir sekitar 30 meter dari lokasi kecelakaan itu. Dia berada tepat di tengah sawah. Yang mereka heran adalah tidak ada jejak sama sekali laki-laki itu bisa berada di tengah sawah, seolah-olah dia ini terpental sejauh itu. Tak beberapa lama kemudian orang-orang menolong lelaki itu, kemudian sempat membawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ketika dia ini ditanya bagaimana kronologinya, kenapa dia ini bisa berada di tempat itu, kemudian lelaki ini bercerita, dia ini ketika melewati jalan itu dalam keadaan posisi motornya ini tidak laju, tapi dia ini seperti menabrak sesuatu yang besar tepat berada di tengah jalan. Nah, ketika dia menabrak, dia ini seperti terpental dan terpentalnya ini sangat jauh sekali. Itu adalah salah satu cerita dari Mbak Afriani. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menghubungiku melalui DM. Kemudian kita berkomunikasi lewat WhatsApp. Dia bernama Mbak Afriani, sekarang tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Jadi dia menceritakan sebuah kejadian pada tahun 2011 yang lalu. Mbak Afriani ini sekarang berusia 34 tahun. Kejadian ini sebenarnya dialami oleh suaminya bernama Mas Rohim yang juga berusia 34 tahun. Jadi mereka ini menikah pada tahun 2012. Nah, sebelum menikah mereka ini sempat berpacaran selama 2 tahun. Mas Rohim ini tinggal di Kediri, Jawa Timur. Nah, pada waktu tahun 2011 yang lalu, ketika mereka masih pacaran, tepatnya ini pada tahun baru, Mbak Afriani ini sudah mengingatkan Mas Rohim untuk, kamu ini di rumah saja mas, gak usah keluar, toh besok juga kita jalan. Tapi karena pada waktu itu Mas Rohim juga masih muda, dia bersama teman-temannya ini mau merayakan malam tahun baru tanpa pamit kepada Mbak Afriani. Mas Rohim bersama 7 orang temannya, jadi mereka ini ber8 orang menggunakan 4 sepeda motor, mau mengikuti sebuah perayaan pergantian tahun di sebuah alun-alun yang tak jauh dari tempat tinggal Mas Rohim. Mereka ini berangkat sekitar jam 10 malam. Nah, sampainya di alun-alun ini suasana sangat ramai dan mereka ini menikmati pada waktu itu. Bahkan ketika detik-detik pergantian tahun, banyak sekali kembang api yang meledak di langit. Nah, di situ mereka merasa suasana sangat meriah. Tapi saking banyaknya pengunjung di tempat itu, Mas Rohim ini kesulitan untuk keluar. Jadi dia bersama teman-temannya sepakat untuk menunggu waktu luang atau suasana menjadi sepi dulu. Apalagi di parkiran ini sangat penuh sekali. Mereka kesulitan untuk mengeluarkan kendaraannya. Sekitar jam 2 pagi, Mas Rohim ini berniat untuk pulang bersama teman-temannya.
Jarak rumahnya dari alun-alun ini sekitar 25 km, cukup lumayan jauh. Nah, ketika di tengah perjalanan pulang sekitar setengah tiga, mereka ini sempat untuk singgah di sebuah warung pinggir jalan. Di situ mereka ngopi sambil makan-makan, sambil berkumpul bercanda. Tapi pada waktu itu salah satu teman dari Mas Rokim, namanya ini Adit. Adit ini bilang ke teman-temannya ini kalau dia nggak ikut pulang, dia ini akan menuju ke rumah salah satu saudaranya. Jadi otomatis harus ada satu motor yang berboncengan tiga. Pada waktu itu akhirnya Mas Rokim yang menggunakan motor yang agak besar. Jadi dia bilang, ya sudah, aku nanti bertiga, kamu sekarang pergi saja ke rumah saudaramu, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sekitar jam 3 mereka melanjutkan perjalanan. Setelah keluar dari jalan besar, jalan rame, mereka ini menuju ke arah kampungnya. Nah, jalanan menuju kampungnya ini cuma satu arah. Jadi sangat sepi sekali karena ujung dari jalan ini merupakan sebuah perkampungan tempat tinggal Mas Rohim. Pada waktu itu suasana sangat sepi, apalagi sudah pagi hari. Mereka berjalan pelan, tapi entah kenapa Mas Rohim ini seperti orang terburu-buru dan tidak fokus. Bahkan salah satu temannya yang duduk di tengah ini bilang, "Gak usah buru-buru Kim, ini kan mau pagi juga. Toh kita besok juga gak ada kerjaan." Tapi Mas Rohim seperti tidak mendengarkan apa yang sudah diingatkan oleh salah satu temannya. Bahkan dia meninggal 2 sepeda motor yang berada di belakangnya ini cukup jauh. Ketika memasuki area sebuah jalan, sebenarnya jalanan ini sangat lurus sekali. Bahkan menurut cerita Mbak Afriani, lurusnya ini lebih dari 200 meter. Nah, setelah itu baru ada sedikit tikungan ke kanan, walaupun itu tikungannya tidak terlalu menikung. Di situ Mas Rohim ini melajukan motornya ini tidak seperti biasanya. Seperti dia ini entah kenapa kalau jalan ini seperti berbelok ke kanan ke kiri, tidak seperti lurus. Nah, tiba-tiba ada suatu area di mana dari arah berlawanan ada sepeda motor yang juga cukup laju. Jadi waktu itu terjadi tabrakan. Nah, tabrakan ini mengakibatkan Mas Rohim dan 2 temannya ini terpental dari sepeda motornya. Bahkan salah satu temannya ini sampai terpental ke arah sebelah kiri ke persawahan. Sedangkan lawannya ini sebuah sepeda motor, tapi tidak terlalu besar, jenisnya motor bebek. Dia ini hanya roboh saja. Nah, tak beberapa lama 4 temannya yang berada di belakang dengan menggunakan 2 sepeda motor ini, mereka ini berteriak karena melihat temannya ini, Mas Rohim dan kedua orang temannya ini, mereka tabrakan. Kemudian mereka menolong. Nah, di situ kondisi paling parah itu dialami oleh salah satu orang yang duduk paling belakang. Dia wajahnya ini penuh darah, bahkan di pipinya ini ada seperti goresan, entah dia mungkin terkena batu atau goresan dari aspal. Salah satu orang yang terpental ke sawah, dia ini mengalami luka sobek pada kaki kiri. Sedangkan Mas Rohim tidak mengalami luka sedikit pun. Tapi ketika dia ditolong untuk berdiri, Mas Rohim ini tidak bisa. Sedangkan lawannya yang menabrak tadi, mereka hanya mengalami sedikit lecet. Tapi posisi 2 motor ini ringsek sekali. Nah, karena pada waktu itu suasana masih sepi, jadi mereka ini saling menolong. Sedangkan sepeda motor mereka yang ringsek ini masih bisa digunakan. Kemudian karena saling mengenal, jadi mereka sepakat untuk tidak mempermasalahkan masalah ini dan menyelesaikannya di esok hari. Sesampainya di rumah, suasana kampung yang pagi itu sudah banyak orang cukup gempar karena mendengar 3 orang warganya mengalami kecelakaan di tempat tersebut. Karena mereka rata-rata orang di tempat itu tahu kalau sering sekali terjadi kecelakaan di jalan itu. Keesokan harinya Mbak Afriani ini yang mendengar
pacarnya atau calon suaminya ini kecelakaan, dia ini gopoh. Dia ini langsung menuju ke rumah Mas Rohim. Di situ Mas Rohim ternyata tidak bisa berdiri, bahkan kaki kanannya ini bengkak. Dia merasakan sakit di bagian tulang keringnya. Sedangkan waktu itu kondisi keluarga Mas Rohim ini pas-pasan. Bapaknya ini bekerja di luar kota. Dan ketika mau dibawa ke rumah sakit, Mas Rohim ini menolak karena terkendala biaya. Kejadian kecelakaan itu akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan dari pihak yang menabrak itu pun menyumbang sedikit biaya untuk pengobatan 3 orang. 2 orang mengalami luka luar. Mereka sempat diobatkan ke puskesmas terdekat dan akhirnya tidak mengalami luka berlebihan. Tapi kondisi Mas Rohim ini selama 10 hari dia ini benar-benar tidak bisa jalan. Mbak Afriani dan ibunya Mas Rohim ini merawat Mas Rohim. Tapi di hari ke-11 Mas Rohim ini mengalami kesakitan yang luar biasa di bagian kakinya. Nah, pada waktu itu Mbak Afriani ini memaksa agar Mas Rohim ini dibawa ke rumah sakit. Tapi waktu itu dia menolak. Mbak Afriani padahal waktu itu juga sudah bilang kalau soal biaya kita ambil saja, tabungan buat nikah, yang penting kamu sembuh dulu Mas. Tapi Mas Rohim merasa takut kalau nanti diagnosanya di rumah sakit berlebihan. Padahal waktu itu dia benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Nah, di hari itu akhirnya sepupunya Mbak Afriani ini, dia juga seorang lelaki, ikut mengunjungi Mas Rohim. Kemudian dia bilang ke Mas Rohim, "Mas, ayo coba aku bawa ke salah seorang kenal aku. Beliau ini biasanya mengobati non medis. Siapa tahu Mas ini luka dalam dan nanti cobalah diurut atau dipijat di sana." Mbak Afriani pun memaksa. Akhirnya mereka bertiga berboncengan. Di situ Mas Rohim sebenarnya sempat trauma untuk berboncengan bertiga. Tapi Mbak Afriani ini bilang, "Gak usah takut Mas, kita nanti pelan-pelan saja." Jarak dari rumah Mas Rohim ke tempat orang pengobatan itu tak terlalu jauh, sekitar 5-6 km lah, walaupun sudah beda daerah. Sesampainya di sana ada seorang bapak-bapak mungkin berusia 60 tahun. Beliau kemudian melihat Mas Rohim yang dipapah oleh Mbak Afriani dan sepupunya ini bilang, "Kok nggak dibawa dari kemarin-kemarin? Orang sudah parah kayak gitu. Cepat rebahkan di sini." Seolah-olah bapak itu mengerti apa yang sedang dirasakan Mas Rohim. Nah, cara pengobatan yang unik waktu itu hanya dipijat menggunakan beberapa minyak. Walaupun pada saat itu Mas Rohim ini dia berteriak-teriak untuk menahan sakitnya. Bahkan dia sempat memegang tangan Mbak Afriani ini dengan keras. Setelah sekitar setengah jam ada pengobatan lanjutan. Walaupun entah percaya atau tidak percaya, menggunakan sebuah benda pusaka berupa keris yang ukurannya mungkin hanya sekitar 10 cm. Ketika Mas Rohim ini ditekan dengan menggunakan keris itu, dia ini malah menjerit kesakitan. Waktu itu Mbak Afriani sebenarnya nggak tega melihat calon suaminya ini kesakitan seperti itu. Tapi sepupunya ini menegaskan ke Mbak Afriani, "Sudah Mbak, nggak apa-apa. Dulu temanku juga mengalami hal yang sama. Bahkan dia ini berteriak lebih keras. Tapi buktinya dia sekarang sembuh. Percaya saja Mbak. Kita nggak ada pilihan lain untuk saat ini." Nah, setelah sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba Mas Rohim ini bisa berdiri. Walaupun dia berjalan secara tertatih, tapi rasa sakitnya itu sudah mulai hilang. Kemudian bapak-bapak itu bilang, "Kamu ini mengalami kecelakaan, tapi ada satu bagian tubuhmu yang hilang, tepatnya berada di tulangmu, dan ini baru saja kembali." Ketika dibilang seperti itu, Mas Rohim ini seperti tidak percaya. Tapi ketika dia mengalami perubahan pada kakinya, dia ini kemudian mendengar apa yang diucapkan oleh bapak-bapak itu. Kemudian bapak-bapak itu bertanya, "Apa yang terjadi ketika kamu jatuh?" Mas Rohim hanya duduk seperti melamun, mencoba mengingat-ingat sesuatu.
Dia hanya bilang kalau ketika tabrakan itu dia terpental. Setelah terpental, dia ini seperti sempat tidak sadarkan diri. Kemudian ketika duduk, dia ini sudah ditolong oleh teman-temannya. Nah, kemudian bapak-bapak itu bilang, kamu minum air ini dulu, setelah itu kamu ceritakan lagi. Mas Rokim pun meminum satu gelas air putih yang diberikan oleh bapak-bapak itu. Setelah air itu habis, sisanya kemudian dioleskan kepada kening dan dada dari Mas Rokim. Setelah itu Mas Rokim itu seperti merasa kembali ke masa ketika dia mengalami kecelakaan itu. Kemudian dia menceritakan semua yang dia alami pada waktu itu. Jadi menurut cerita Mas Rokim, ketika dia membawa motornya dengan membonceng 2 orang temannya, dia ini seperti menghindari sesuatu di jalan lurus itu. Kenapa waktu itu temannya sempat bilang kalau jalannya ini seperti zigzag ke kanan dan ke kiri, padahal dia berada di jalan yang lurus. Nah, tiba-tiba secara tidak sadar ada seperti kabut itu turun. Bahkan lampunya yang terang ini tak bisa menembus kabut itu. Dan tak beberapa lama kemudian ada satu sepeda motor tepat di hadapannya. Jadi waktu itu dia tidak sempat mengelak. Dan terjadilah tabrakan itu. Ketika setelah tabrakan, Mas Rokim ini sebenarnya sadar. Bahkan dia masih tahu posisi 2 temannya, yang satu terpental ke sawah dan yang satu berada di aspal, tepat tengah aspal itu. Sedangkan sepeda motornya itu berada sekitar 2 meter dari Mas Rokim. Nah, pada waktu itu Mas Rokim ini melihat ada seperti rombongan orang, tapi mereka ini berjalan menyeberang dari persawahan itu menuju ke seberang yang di kanannya ini sebuah jurang karena di bawahnya ada sungai. Dan ketika Mas Rokim ini melihat ada satu sosok sempat berhenti dan menengok ke arah Mas Rokim. Kemudian sosok itu kembali melanjutkan perjalanan. Nah, pada waktu itu rombongan ini tiba-tiba kemudian lenyap. Mas Rokim, Mbak Afriani dan sepupunya ini sebenarnya tidak pernah menyebutkan di mana lokasi tempat kejadian kecelakaan itu. Tapi kemudian bapak-bapak itu bilang, kamu kecelakaan di jalan lurus itu kan, tempat yang sering orang cerita kalau di situ jalanannya angker. Nah, mereka ini malah terheran. Padahal mereka yakin kalau bapak-bapak ini tidak tahu kejadian itu. Karena untuk lokasi rumah Mas Rokim dan bapak-bapak ini cukup jauh. Pada waktu itu akhirnya bapak-bapak ini menceritakan, tempat itu memang kalau dipandang dari secara kasat mata, jalanannya ini lurus, bahkan enak untuk ngebut. Tapi kenapa di situ banyak terjadi kecelakaan? Nah, menurut cerita orang-orang dulu, di situ pernah dipasang tumbal oleh seseorang atau oleh sebuah keluarga. Tapi keluarga itu semua penghuninya ini meninggal dunia. Mungkin karena tidak diteruskan atau sosok tumbalnya ini tidak diurusi lagi. Jadi pada waktu itu makhluk ini masih berada di tempat itu. Dan untuk yang diceritakan ada beberapa rombongan orang atau makhluk yang menyeberang, itu memang jalanan dari mereka. Dan jalanan itu menuju ke arah sebelah selatan yang di sana ada sebuah dam besar. Nah, di sana secara tidak kasat mata merupakan pasar. Jadi menurut kepercayaan orang dulu dan cerita orang-orang dulu, jalanan itu memang sebuah seperti jalanan gaib. Jadi kalau mereka sedang menyeberang, apabila ada kendaraan yang dikendarai oleh manusia dan dia sedang dalam pikiran tidak fokus, bisa saja di situ terjadi sebuah kecelakaan. Jadi bukan karena pada waktu itu terjadi pas pergantian tahun, ya mungkin karena pada saat itu hari naas. Jadi kalau menurut kenapa aku tadi bilang kalau ada satu bagian tubuhmu yang sempat hilang dan sekarang kembali karena kamu merasakan sakit yang luar biasa. Dari 3 orang ini,
salah satu temanmu ini diambil darahnya, dan salah satu temanmu lagi ini diambil dagingnya, sedangkan kamu ini diambil tulangnya. Untung saja pada waktu itu tidak terjadi hal yang fatal, jadi kalian ini masih selamat. Untuk kedepannya, kalau kalian ini melewati tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan atau memang di situ tempatnya menurut kalian angker, lebih baik kalian ini berdoa dulu ataupun berjalan pelan. Kalau nggak gitu kalian ini ngelakson, menunjukkan kalau kalian ini mau lewat atau kalian mengucapkan salam. Jadi dimanapun berada, kalau kita merasa tidak enak, lebih baik kita ini melakukan hal yang menunjukkan kalau kita ada. Nah, itulah sebuah kejadian yang dialami oleh suami dari Mbak Afriani, termasuk sebuah cerita tentang jalanan itu yang memang masih sering terjadi kecelakaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komennya kasih masukan atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.